Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengangkat tema yaitu pemanfaatan limbah daun kering sebagai kerajinan untuk prospek bisnis. Dosen pengempu yaitu Ibu Ike Arisanti SEMBA. Nama anggota kelompok kami yaitu Putri Regita Priscilia NIM 446, Sonya Hotmalinda NIM 467, dan Tasya Nurul Ulia NIM 479. Latar belakang, hiasan dedaunan dan bunga kering merupakan salah satu komoditas potensial yang dapat dikembangkan baik dalam skala kecil maupun besar. Terbukti dari semakin tingginya minat masyarakat terhadap hiasan kering. Pengupayaan yang dilakukan oleh anggota kelompok kami yaitu memanfaatkan sampah bunga dan daun kering sebagai bahan kerajinan tangan yang lagi ngetren dan memiliki nilai seni serta nilai jual di masyarakat. Tetapi, tidak semua sampah bunga dan daun kering bisa dimanfaatkan. Hanya daun kering dan sampah bunga yang kuat yang bisa diolah, seperti daun lontar, daun kelapa, daun nangka, dan daun lamtoro. Selain dari sampah, kami membeli bahan baku untuk membuat kerajinan kering dari petani, yaitu seperti daun jagung, biji pinus, daun palem, gandum, padi, dan cantel. Selanjutnya yaitu berbagai hiasan seperti bakat dekorasi rumah dan kamar hingga bingkai foto bisa tercipta dari bunga dan daun kering. Selain mengikuti tren untuk mempertahankan mangsa pasar agar tidak ditinggal zaman, kami memberikan inovasi yang menarik dan juga menyewakan bunga kering tersebut untuk acara ulang tahun, lamaran, pernikahan, dan sebagainya. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan, pembuatan kerajinan tangan memiliki peluang pasar yang baik karena masih jarang ditemukan kerajinan tangan yang memanfaatkan limbah daun kering ini. Jika dilihat dari sisi konsumen, banyak masyarakat yang konsumtif terhadap produk ini, apalagi dengan harga yang relatif terjangkau. Luaran yang diharapkan. Dalam program ini, luaran yang diharapkan yakni mengurangi limbah daun dan bunga kering dan menumbuhkan kreativitas yang bernilai guna mendapatkan nilai ekonomis. Lalu selanjutnya yaitu gambaran umum rencana usaha, profil produk. Sekarang ini sudah banyak kita jumpai berbagai jenis bunga hias yang dijual di pasar offline maupun online yang dibuat sedemikian rupa agar bisa menarik pembeli, tentunya juga menyesuaikan perkembangan zaman dan tren yang lebih modern mengenai bentuk dan cara pembuatannya. Namun, produk yang akan kami buat akan berbeda dengan produk lainnya dimulai dari pemilihan bentuk daun, kualitas, dan desainnya. Nama produk yang akan kami buat ialah pemanfaatan limbah daun kering sebagai kerajinan untuk prospek bisnis. Kami ingin memanfaatkan limbah atau sampah untuk didaur ulang sehingga dapat menjadi sesuatu yang berguna dan memiliki nilai pakai. Bahan yang akan kami pilih sebagai bahan dasar dalam pemanfaatan sampah limbah ini adalah daun-daunan dan bunga kering yang mungkin tidak disadari memiliki nilai ekonomis yang lebih jika diolah dan dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya yaitu dari hasil pengamatan yang kami lakukan, pembuatan kerajinan tangan dari limbah daun ini masih memiliki peluang yang baik di Kota Malang. Masih jarang ditemukan kerajinan tangan yang memanfaatkan limbah daun ini jika dilihat dari sisi konsumen Malang memiliki masyarakat yang konsumtif terhadap produk ini, apalagi dengan harga yang murah dan relatif terjangkau. Maka dari itu kami yakin produk kami nantinya akan digemari oleh masyarakat dari semua kalangan. Harga dari produk kami mulai dari 15.000 per daun. Harga berbeda tergantung bentuk dan kualitas daun dan juga tingkat kesulitan pembuatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang prospek usaha. Dalam bisnis pemanfaatan limbah daun ini ada beberapa prospek usaha, yaitu yang pertama prospek pembuatan. Usaha ini yaitu merupakan bentuk penciptaan inovasi baru dari limbah daun dan usaha produktif yang banyak diminati untuk meningkatkan mutu yang akan dihasilkan. Pada zaman sekarang, kita sering melihat bahwa daun-daunan kering yang dibakar dan sebagian digunakan sebagai pupuk, padahal daun tersebut bisa diolah menjadi suatu kerajinan tangan yang menarik. Bahan utama yang kami gunakan untuk pembuatan kerajinan ini sangat mudah didapatkan, terutama di lingkungan dekat
tempat tinggal kami. Yang kedua yaitu pesaing dan peluang pasar. Jika dilihat, memang sudah banyak kerajinan lain yang juga dimanfaatkan limbah bunga. Namun, hal itu tidak menjadi penghalang penutup peluang usaha dari pelaksanaan program bisnis ini. Karena produk ini memiliki beberapa keunggulan baik dari segi mutu maupun harganya yang tidak kalah dengan produk hasil pabrik. Keunggulan produk kami yaitu dibuat dari limbah daun kering dan dapat dibuat dalam skala industri rumahan. Yang ketiga yaitu media promosi yang digunakan. Media yang kami gunakan di dalam mempromosikan produk ini adalah dengan menggunakan platform online seperti Instagram, Facebook, Shopee, Tokopedia, dan juga Busuk. Strategi pemasaran. Strategi yang kami gunakan yaitu berupa pemasaran yang mencakup yang pertama kebijakan produk. Usaha ini bergerak pada home industry dari produksi dan industri produksi. Yang kami pasarkan adalah berbagai jenis produk bunga kering yang menarik dan memiliki nilai estetika yang mengikuti tren modern masa kini. Yang kedua yaitu harga per daun atau bunga, mulai dari 15.000, harga bervariasi sesuai bentuk, size, dan tingkat kesulitan pembuatan. Selanjutnya, kebijakan promosi. Kami melakukan promosi untuk meningkatkan hasil penjualan kerajinan daun kering ini. Bentuk promosi yang kami gunakan adalah dengan penyebaran brosur dan pemasangan pamflet di media penjualan online. Yang keempat, kebijakan industri. Di industri hasil produksi, yaitu dengan penjualan online maupun menawarkan dari mulut ke mulut dan menawarkan kerjasama pada toko yang berbau pernak-pernik, baik online maupun offline. Rencana produk kerajinan limbah daun kering ini sebagai berikut. 1 minggu kami akan memproduksi sebanyak 60 hiasan produk dan 1 bulannya bisa diperoleh 240 produk dan 3 bulannya bisa diperoleh 720 produk. Harga per lembar daun atau bunga dimulai dari 15.000. Kesimpulan, hiasan, dedaunan, dan bunga kering merupakan salah satu komoditas potensial yang dapat dikembangkan baik dalam skala kecil maupun skala besar. Terbukti dari semakin tingginya minat masyarakat terhadap hiasan kering. Tetapi tidak semua sampah, bunga, dan daun kering ini bisa dimanfaatkan. Tapi hanya daun kering dan sampah bunga yang kuat yang bisa diolah seperti daun lontar, daun kelapa, daun nangka, daun nantoro, dan lain-lain. Hiasan daun kering ini juga bisa dibuat berbagai hiasan seperti bakot, dekorasi rumah, dan kamar hingga bingkai foto. Hiasan tersebut bisa dari bunga dan daun kering yang kami jual. Saya mengikuti tren untuk mempertahankan mangsa pasar agar tidak ditinggal zaman. Kami memberikan inovasi yang menarik dan juga menyewakan bunga kering tersebut untuk acara ulang tahun, lamaran, pernikahan, dan lain sebagainya. Ada beberapa aspek yang mendukung bahwa usaha kami ini layak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya aspek yuridis. Karena tempat usaha kami ini ada di kontrakan salah satu kelompok kami dan alamat kontrakan tersebut berada di perumahan Taman Ladungsari Indah, hal pertama yang kami lakukan yaitu dengan izin kepada RT dan RW setempat. Dikarenakan takutnya aktivitas kami dan karyawan yang bekerja nantinya akan mengganggu masyarakat lingkungan sekitar. Lalu yang kedua ada aspek teknis dan teknologi. Hasil analisis aspek teknis dan teknologi pada pemanfaatan usaha limbah daun kering layak untuk dijalankan. Karena dalam proses pembuatan kerajinan limbah dijalankan dengan layak dan tidak merusak lingkungan sekitar. Hal ini kami lakukan dengan cara kami memanfaatkan limbah daun yang ada yang digunakan sebagai hiasan untuk memberikan nilai ekonomis. Dari letak usaha kami sangat strategis karena berdekatan dengan beberapa kampus. Kami juga mempromosikan produk kami melalui akun media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Shopee, Tokopedia, brosur, dan pamflet. Selain itu, barang yang kami jual ada beberapa daun yang tidak susah untuk kami dapatkan dan proses pengeringan pewarnaan juga sangat mudah. Lalu selanjutnya aspek pasar. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, pembuatan kerajinan tangan dari daun limbah ini masih memiliki peluang pasar yang baik dan cukup besar di Kota Malang. Karena di Malang hanya ada 1-2 toko yang menjual produk seperti kami. Dikarenakan barang yang kami jual susah untuk didapatkan. Target pasar kami yaitu yang paling pertama dan utama adalah mahasiswa, karena di Malang ini banyak mahasiswa dengan
Nah, dengan adanya hal tersebut ini, mereka bisa membantu kami mempromosikan produk kami. Lalu yang keempat itu ada aspek-aspek finansial. Dari perhitungan yang kami lakukan, usaha ini layak dijalankan karena dengan adanya usaha yang kami jalankan selama 3 bulan ini mendapat keuntungan sebesar 2.074.500 dalam per 1 bulan. Dengan perhitungan BEP volume produksi 101,7, usaha ini akan berada di titik impas. BEP harga produksi dengan harga 15.000 per batang daun, usaha ini berada pada titik impas. Pada perhitungan benefit cost ratio, usaha ini layak dijalankan karena lebih dari 1, di mana artinya tiap satuan biaya yang dikeluarkan diperoleh hasil penjualan sebesar 7,7 kali lipat. Perhitungan ROI juga menyatakan bahwa usaha ini layak dijalankan karena setiap pembiayaan sebesar 100 diperoleh keuntungan sebesar Rp407. Dan analisis terakhir yang menyatakan bahwa usaha kami layak, yaitu analisis perhitungan pengembalian modal. Analisis ini menyatakan modal usaha akan terlunasi sebesar 0,99% setiap 3 bulan. Lalu yang selanjutnya aspek organisasional. Untuk usaha ini kami jalankan hanya bertiga sesuai anggota kelompok kami. Untuk ketua usaha ini yaitu Sonia Hotmalinda, bendahara usaha yaitu Tasya Nur Ulia, dan sekretaris yaitu Putri Regita. Kami membentuk struktur organisasi ini agar pada saat nanti usaha kami berjalan, jika ada kendala pada usaha ini, kami mempunyai tugas masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Untuk proses pembuatan kerajinan ini kami kelola sendiri karena menurut kami usaha ini tidak terlalu sulit dan produksi yang kami buat juga tidak banyak, sekitar kurang lebih 60 kerajinan per minggunya dan kami jual. Lalu yang selanjutnya aspek persaingan. Jumlah pesaing usaha kami ini di Kota Malang masih terbilang minim karena masih belum ada yang tertarik atau masih jarang yang tertarik dengan usaha yang kami jalankan ini. Dengan adanya pesaing yang rendah ini bisa menjadi kekuatan usaha kami karena tidak terlalu banyak pesaing pangsa pasar kami. Tetapi usaha kami juga mempunyai kelemahan, yaitu ada beberapa tumbuhan yang susah didapatkan karena tidak lagi musim tumbuhan tersebut, dan cuaca juga sangat mempengaruhi sulitnya kami mendapatkan tumbuhan tersebut. Lalu yang terakhir ada aspek kajian SKB atau AMDAL, karena usaha kami ini mendaur ulang sampah daun, jadi tidak akan mencemari lingkungan sekitar, tetapi usaha kami ini bisa mengurangi sampah daun yang biasanya beberapa masyarakat menjadikan sampah daun ini sebagai sampah yang akan mengotori halaman rumah mereka, dan bahkan mereka juga akan membakar sampah daun ini yang nantinya akan bisa menimbulkan polusi udara dan sesak nafas. Maka dari itu kami memanfaatkan sampah tersebut untuk kami jadikan sebagai hiasan yang memiliki nilai ekonomis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.